Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Kali ini kita akan belajar satu topik tentang makna penciptaan di hari pertama. Di hari pertama Allah menciptakan terang. Namun ada hal yang menarik ketika Allah menciptakan di hari pertama ini. Mengapa demikian? Karena benda-benda penerang masih diciptakan di hari yang keempat. Lantas hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan di kalangan orang-orang yang tidak percaya dengan mengatakan bahwa Alkitab adalah kitab yang tidak ilmiah, kitab yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, sedangkan terang itu muncul karena adanya matahari. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh dari salah satu tokoh non-Kristen yang memberikan sebuah argumen bahwa Alkitabnya orang Kristen tidak ilmiah oleh karena ada penjelasan bahwa terang itu diciptakan terlebih dahulu sedangkan benda-benda penerang diciptakan di hari yang keempat. Mari kita saksikan videonya dari Dr. Zakir Naik. Injil mengatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 dan 1 ayat 5, cahaya diciptakan pada hari pertama. Kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, benda yang memancarkan cahaya, bintang, matahari, dan sebagainya diciptakan pada hari keempat. Bagaimana mungkin penyebab cahaya diciptakan pada hari keempat, sementara cahaya muncul pada hari pertama? Ini sangat tidak masuk akal. Apakah benar demikian seperti yang dikatakan Zakir Naik? Lantas bagaimana kita merespon akan hal ini? Kita sebagai orang yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Alkitab adalah benar, bagaimana kita merespon hal itu? Bagaimana kita melihat Alkitab secara utuh sehingga kita tidak memiliki paradigma yang salah tentang Alkitab? Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan firman Tuhan, ketika kita melihat Alkitab ini. Yang pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah jangan membawa pikiran-pikiran dunia ke dalam Alkitab. Karena ketika kita menggunakan hal itu, maka sesungguhnya itu adalah sikap yang tidak benar terhadap Alkitab. Kita harus memiliki sikap yang tepat terhadap Alkitab, sehingga kita dapat menemukan apa yang menjadi tujuan utama para penulis yang diilhamkan Allah ini menjadikan Alkitab menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kita. Apakah Alkitab ini ditulis dengan tujuan untuk mencetak orang-orang pintar secara ilmu pengetahuan? Tentunya bukan itu yang menjadi maksud tujuan dari Alkitab itu ditulis. Alkitab adalah firman Allah yang harus ditafsirkan secara benar. Bagaimana caranya untuk melihat Alkitab? Kita harus melihat Alkitab dengan Alkitab itu sendiri secara utuh. Bukan dimulai dengan pandangan-pandangan dunia. Kita harus melihat Alkitab itu secara utuh. Seperti yang dikatakan di dalam pengakuan iman baptis yang didasari oleh firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Dalam pengakuan iman baptis 1689 membuatkan sebuah pernyataan untuk kita dalam menafsirkan seperti ini. Pedoman yang tak dapat salah ialah kitab suci harus ditafsirkan, diterangi oleh kitab suci itu sendiri. Yaitu satu bagian diterangi oleh bagian lain. Dan karena itu semua pertanyaan tentang arti yang benar, nyata, dan lengkap dari satu bagian kitab suci harus ditentukan oleh bagian yang lain yang sebanding dan lebih jelas. Hal ini bukan tidak ada landasan. Hal ini memiliki dasar, yaitu di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Kita akan lihat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 21. Firman Tuhan katakan,
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Sangat jelas bahwa Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri untuk kepuasan-kepuasan jasmani kita. Alkitab harus disandingkan dengan kitab-kitab yang ada di dalam firman Tuhan yang telah diilhamkan oleh Allah ini, yang kita percayai perjanjian lama dan perjanjian baru. Inilah yang menjadi pedoman dasar untuk kita melihat makna yang ada di dalamnya, sehingga kita dapat menemukan apa yang menjadi tujuan Allah menyatakan kebenarannya melalui perkataan yang diilhamkan oleh Allah ini yang terbentuk di dalam Alkitab yang kita percayai. Saya mengutip seorang teolog bernama John Calvin. Dia berkata seperti ini. Perkataan ini ditulis dalam buku 7 Hari yang Membagi Dunia, karangan John C. Lennox. Calvin mengatakan, Roh Kudus tidak memiliki niat untuk mengajar tentang astronomi alam semesta melalui Alkitab. Bahkan Agustinus pun mempercayai bahwa Roh Kudus diutus bukan untuk mengajari tentang pergerakan matahari dan bulan, melainkan mencetak orang Kristen yang takut akan Tuhan, bukan seorang ahli matematika. Kita harus melihat Alkitab secara utuh. Alkitab yang memiliki fungsi dan tujuan dalam kehidupan manusia. Jadi tujuan utama Alkitab diberikan bukan untuk mencetak orang pintar secara ilmu pengetahuan, tetapi Alkitab diberikan untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, dan untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, seperti yang tercatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana sangat jelas yang menjadi tujuan Alkitab menjadi tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah ini adalah untuk memimpin pada kebenaran, untuk mencetak orang-orang yang mengasihi Allah, yang mengakui kemahakuasaan Allah, yang membentuk setiap kehidupan untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan dengan dunia ini. Ini yang menjadi tujuan utama Alkitab diberikan dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, hari ini kita akan melihat makna dari penciptaan hari pertama dalam terang Alkitab itu sendiri. Kita akan melihat makna penciptaan hari pertama dalam terang Alkitab itu sendiri. Sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah ketika Allah memperkenalkan kronologi penciptaan hari pertama. Mari kita lihat apa yang menjadi maksud Tuhan. Yang pertama, Alkitab ingin memperkenalkan siapakah pencipta itu. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kalimat seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sangat jelas bahwa Alkitab yang diilhamkan Allah ini memperkenalkan siapa itu Allah. Dia adalah sang pencipta, ia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia hendak membangun rumah, ia memerlukan material-material yang sudah ada. Seperti kayu, paku, semen, batu, bata, asbes, seng, dan lain sebagainya. Tetapi tidak untuk Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Seperti yang ia ciptakan di hari pertama ketika ia menciptakan terang. Terang itu dijadikan dari ketiadaan. Yang awalnya gelap gulita dan kosong, Allah menciptakan terang. Sehingga terang itu hadir. Dimulai dari hal yang tidak kelihatan sebelumnya. Kekosongan berbicara tentang suatu hal yang belum tiada sesuatu apapun pada saat itu. Tetapi Allah mampu menciptakan terang itu sendiri dari ketiadaan. Sehingga apa? Sehingga kita mampu mengimani bahwa Allah
mampu menghadirkan, menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Firman Tuhan katakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perhatikan baik-baik di sini. Ia adalah Allah yang mampu menghadirkan sesuatu dari ketiadaan, sehingga apa yang dulu tak nampak oleh mata, kini dinampakkan olehnya. Ia tetap berkuasa, walaupun ketika manusia berkata mustahil. Sebab ketika ia memberi perintah, maka semuanya pasti akan terlaksana. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 33 ayat 9. Firman Tuhan katakan, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sangat jelas firman Tuhan katakan, ketika dia berfirman, maka semuanya jadi. Ketika dia memberi perintah, maka semuanya ada. Karena segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Baik waktu, seluruh yang ada di alam semesta ini ada di dalam kendali Tuhan. Termasuk ketika ia berfirman untuk menjadikan terang, maka terang itu tetap jadi, yang walaupun benda-benda penerang belum diciptakan pada saat itu. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah bisa kehidupan tanpa matahari? Bisa. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 60 ayat 19 sampai 20, Wahyu 21 ayat 23, Wahyu 22 ayat 5, di sana dijelaskan bahwa nanti akan ada suatu tempat di mana sudah tidak membutuhkan matahari lagi. Matahari hanyalah hal yang terbatas, tetapi terang yang dari Allah itu sungguh tak terbatas. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat Yesaya 60 ayat 19 sampai 20, Wahyu 21 ayat 23, Wahyu 22 ayat 5. Saya akan bacakan salah satu ayatnya di dalam Wahyu pasal 21 atau pasal 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat ini berbicara tentang keadaan kehidupan kita di kota yang baru, Yerusalem baru. Memang berbicara tentang hal yang akan datang, tetapi ingin memperlihatkan apa? Bahwa kuasa Allah itu sanggup melampaui segala sesuatu. Ketika Allah hadir, maka segala sesuatu yang menurut manusia dibutuhkan, tetapi dengan kehadiran Allah, itu semuanya menjadi cukup untuk kita. Maka dari itu, matahari dan terang yang diciptakan Allah memang sesuatu hal yang memiliki jarak penciptaan yang cukup jauh ya. Beberapa hari setelah itu baru benda-benda penerang. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Allah menciptakan terang, maka terang itu jadi. Maka Allah bisa menghadirkan terang walaupun tidak dengan menggunakan matahari. Lantas apa fungsinya matahari? Nanti di konten berikutnya, di penjelasan berikutnya saya akan memberikan penjelasan hal ini. Namun hari ini kita akan berfokus tentang bagaimana Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup mengatur alam semesta ini tanpa proses alamiah yang kita kenal dengan istilah rotasi bumi mungkin, pagi siang malam oleh karena hal-hal alamiah yang terjadi di alam semesta. Tetapi bagi Allah itu tidak diperlukan. Ketika Allah berfirman, maka semuanya jadi. Karena bagi Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Alam semesta ini adalah milik kepunyaan Allah. Bahkan waktu pun ada di dalam kehendak Allah. Ketika Allah mampu melakukan banyak sekali mujizat, masakah Allah tidak mampu menghadirkan terang
tanpa matahari. Ketika Allah mampu menyatakan mujizatnya kepada bangsa Israel untuk membelah lautan, masakah Allah tidak mampu menghadirkan terang tanpa matahari? Ketika Allah mampu mengubah tongkat Musa menjadi ular, masakah Allah tidak mampu menghadirkan terang tanpa matahari? Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kuasa Allah itu tidak tergantung dari proses waktu di alam semesta ini. Karena segala sesuatu ada di dalam ketetapannya. Karena segala proses yang alam semesta ada ini, itu adalah hasil dari kuasa dan ketetapan Allah. Maka dari itu, terangilah iman kita dengan Alkitab secara utuh. Jangan setengah-setengah. Jangan membatasi cara kerja Allah. Jangan menyempitkan kuasa Allah melalui konsep-konsep dunia yang pada dasarnya telah dicemari oleh dosa. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kita merasa cukup dengan apa yang Alkitab katakan tentang kebenaran-kebenaran yang Allah singkapkan melalui firman Tuhan. Belajarlah seperti apa yang dipercayai oleh Habakuk. Nabi Habakuk berkata, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari pada saat hari ini, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang Alkitab katakan. Sehingga kita mampu melihat bahwa Allah adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Allah adalah Allah pribadi yang layak untuk mendapatkan pujian dan penyembahan dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang diperkenalkan Alkitab tentang Allah. Ia adalah Allah yang berkuasa menciptakan alam semesta ini. Dengan kehendak dan kuasanya, apapun yang difirmankan pasti terlaksana. Seperti halnya ketika ia menciptakan terang, walaupun benda-benda penerang belum diciptakan. Apapun yang difirmankan pasti terlaksana. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, sehingga Dia adalah Allah yang layak untuk dipuji. Sebagai kesimpulannya, saya akan mengutip dalam Wahyu 4 ayat 11. Alkitab katakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Inilah mengapa kita harus meninggikan Dia, memuliakan Dia, sebab Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia Allah yang berkuasa. Tanpa Dia, kita hanyalah kekacauan belaka. Demikian penjelasan dari saya. Kiranya firman Tuhan ini, penjelasan ini, jawaban ini dapat menguatkan setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.